ears follow me left and right. I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away, no, I don't know how to erase your body from out my brain. What you gonna do? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 mahasiswa program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2021 akan menyajikan sebuah video surveillance terkait penyakit osteoporosis. Selamat menyaksikan. Osteoporosis merupakan ketidakmampuan tubuh dalam mengatur mineral yang menyebabkan tulang menjadi mudah rapuh sehingga terjadi perubahan mikroarsitektur pada jaringan. Osteoporosis dipengaruhi oleh faktor yang berkaitan dengan karakteristik lansia, seperti jenis kelamin, indeks massa tubuh, merokok, dan riwayat penyakit sistemik. Penyakit ini ditandai dengan berkurangnya kekuatan tulang sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya fraktur. Menurut penelitian, sikap memiliki pengaruh terhadap pencegahan osteoporosis. Hal-hal yang mempengaruhi sikap yaitu lingkungan, pengaruh individu, serta proses psikologis. Lingkungan mempunyai peran penting dalam mempengaruhi sikap seseorang. Jika seseorang tersebut berada dalam lingkungan yang baik, maka akan terbentuk sikap yang positif pula. Sehingga dari lingkungan yang baik dan sikap yang positif, maka dapat mempengaruhi seseorang untuk menerapkan perilaku hidup sehat guna mencegah osteoporosis. Surveillance merupakan pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap masalah kesehatan tertentu dan segala aspeknya dengan cara pengumpulan data, pengolahan, analisis, interpretasi, penyebarluasan informasi atau diseminasi kepada orang-orang yang berkepentingan sehingga dapat dipergunakan untuk pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan tersebut. Adapun tujuan surveillance yaitu yang pertama, mengamati kecenderungan dan memperkirakan besar masalah kesehatan. Kedua, mendeteksi serta memprediksi adanya KLB atau kejadian luar biasa. Yang ketiga, yaitu memonitor kecenderungan penyakit endemik. Yang keempat, mengamati kemajuan suatu program pencegahan dan pemberantasan penyakit yang dilakukan. Yang kelima, memperkirakan dampak program intervensi yang ada. Yang keenam, mengevaluasi program intervensi. Yang ketujuh, mempermudah perencanaan program pemberantasan. Dan yang kedelapan, yaitu memperkirakan dampak penyakit di masa yang akan datang. Berikut data atau grafik insiden pada patah tulang panggul akibat penyakit osteoporosis. Langkah-langkah dalam surveillance. Secara umum, langkah-langkah dalam surveillance hanya terbagi atas 3 tahapan, yaitu pengumpulan data, pengolahan data yang di dalamnya terdapat analisis dan interpretasi data, serta langkah yang terakhir adalah diseminasi informasi. Yang pertama adalah pengamatan. Sebelum dilakukan pengumpulan data, pengamatan atau identifikasi masalah dapat dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan untuk dilakukan surveillance terhadap penyakit atau masalah kesehatan yang sedang dihadapi. Dalam hal ini, ialah penyakit osteoporosis. Pengumpulan data adalah kegiatan yang bertujuan untuk menentukan kelompok risiko terbesar dari penyakit, menentukan jenis agen dan karakteristiknya, menentukan reservoir dari penyakit infeksi, memastikan keadaan berlangsungnya transmisi, serta mencatat kejadian penyakit secara keseluruhan. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer atau data sekunder. Salah satu alat pengumpul data yang paling sering digunakan adalah kuesioner. Analisis kasus. Analisis kasus adalah metode yang melibatkan pengamatan terhadap suatu kejadian agar dapat diuraikan secara menyeluruh. Sebagai contoh, dalam analisis kasus terkait masalah kesehatan yaitu pada kasus osteoporosis. Osteoporosis kini menjadi sebuah penyebab derita yang kerap dialami para lansia, terutama lansia wanita. Ketika wanita mengalami usia menopause atau kondisi di mana berhentinya siklus menstruasi, maka kadar kalsium yang ada di tulang pun semakin turun. Pada wanita, osteoporosis dapat diakibatkan oleh adanya proses kehamilan, menyusui, dan juga penurunan hormon estrogen. Sedangkan pada pria, osteoporosis hanya dipengaruhi oleh hormon dan tidak mengalami menopause. Berdasarkan analisis data dari risiko osteoporosis yang dilakukan Departemen Kesehatan RI pada tahun 2006, prevalensi osteoporosis di Indonesia saat ini telah mencapai 41,75%. Artinya, setiap 2 dari 5 penduduk Indonesia memiliki risiko terkena osteoporosis. Hal ini lebih tinggi dari prevalensi dunia yang hanya 1 dari 3 orang berisiko osteoporosis. Diseminasi adalah suatu kegiatan penyebaran informasi terkait beberapa kasus dan ditujukan kepada kelompok target maupun individu, yang mana bertujuan untuk diperolehnya informasi bagi sasaran kegiatan sehingga dapat mengubah perilaku sasaran tersebut.
Pada kasus osteoporosis, desiminasi yang dapat dilakukan adalah edukasi-edukasi seperti penyuluhan, pendampingan, dan juga bimbingan konseling agar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat sekitar sehingga dapat lebih waspada dan juga dapat mencegah terjadinya osteoporosis. Selain itu, dapat juga mengadakan pelatihan seperti senam yang dapat menjadi alat untuk pembentukan sikap positif masyarakat dalam berolahraga, sehingga dapat melatih tulang-tulang serta otot di badan untuk mencegah terjadinya osteoporosis. Jenis-jenis surveillance, ada 6 jenis surveillance. Yang pertama ada surveillance individu atau individual surveillance, surveillance yang mendeteksi dan memonitor individu yang mengalami kontak dengan penyakit serius. Yang kedua ada surveillance penyakit atau disease surveillance. Surveillance ini melakukan pengawasan sistematis atau terus-menerus terhadap distribusi dan kecenderungan insidensi penyakit yang membuat fokus perhatian surveillance ini lebih terhadap kepada penyakitnya. Yang ketiga ada surveillance sindromik. Surveillance ini melakukan pengawasan terhadap kumpulan gejala penyakit atau terhadap sindromanya, bukan terhadap masing-masing penyakit. Yang keempat, ada surveillance berbasis laboratorium. Surveillance ini digunakan untuk mendeteksi dan juga memonitor infeksi penyakit. Yang kelima, ada surveillance terpadu. Surveillance terpadu berguna untuk menata semua kegiatan surveillance di suatu wilayah sebagai sebuah pelayanan publik bersama. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah surveillance kesehatan masyarakat global. Agenda surveillance jenis ini melibatkan aktor baru termasuk pemangku kepentingan pertahanan, keamanan, dan ekonomi untuk mencegah terjadinya epidemi global atau ancaman penyakit-penyakit lama yang muncul kembali dengan menyatukan para praktisi kesehatan, peneliti, pemerintah, dan organisasi internasional. Pencegahan osteoporosis adalah dengan selalu sehat, yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi, asupan gizi tinggi kalsium, mencukupi vitamin D, olahraga teratur dan aktif bergerak, hindari rokok dan minum alkohol serta kafein yang berlebihan. Osteoporosis dapat mampu mengatasi dampak yang dimunculkan penyakit degeneratif dan penurunan yang diberikan pelayanan kesehatan, seperti jangan menjaga pola makan sehat dan jangan mengkonsumsi makanan dengan mengandung kalsium, serta tidak mengkonsumsi alkohol dan rajin berolahraga, serta tetap patuh dan protokol petugas kesehatan. Kesimpulan yaitu berkurangnya massa tulang harus selalu dipikirkan oleh setiap anak yang menerima osteotroid jangka panjang. Tindakan pencegahan dilakukan dengan membatasi dosis efektif dan lama penggunaan osteotroid dan menjaga nutrisi serta gaya hidup dan pemberian suplementasi kalsium dan vitamin D.